Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Rakyat lebih percaya OCCRP begitu dibandingkan dengan seorang Jokowi. Pemuja-pemuja Jokowi begitu sekarang ini ya kalang kabut. Mereka membuat narasi-narasi yang seolah-olah mengkritik begitu OCCRP ini begitu kan. Bahkan ya akun-akun ternak Mulyono di situ bergejolak begitu kan. Ya karena junjungannya ditetapkan jadi pemimpin terkorup di dunia. Ngeri bos. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ya seolah-olah Mulyono ini menggerakkan buzzer untuk menaikkan ya citra, elektabilitas dan popularitas. Walaupun secara tidak langsung OCCRP ini merilis begitu metodologinya secara kualitatif begitu kan ya. Maka jelas di situ membuktikan di rezim Jokowi memang banyak ya korupsinya. Angka korupsinya semakin tinggi begitu kan ya. Terus kemudian orang-orang korupsi hanya dihukum ya tidak seberapa begitu hukumannya. Jadi mungkin ini yang dijadikan sebagai acuan. Coba kita bandingkan saja dengan lembaga survei. Kenapa kok lembaga surveinya seorang Jokowi ini sangat tinggi? Padahal itu adalah yang diambil adalah persepsi. Kenapa kalau ada persepsi orang lalu kemudian diflorkan begitu secara vote di situ begitu kan? Ya dengan hasilnya bahwa Jokowi masuk sebagai dominasi ya tokoh ya terkorup dunia. Malah ngamuk-ngamuk sana sini begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap dengan persoalan-persoalan politik. Jadi artinya apa? Artinya sampai-sampai begitu kan ya. Ngehuak sana sini begitu kan, sampai-sampai ini para pemuja-pemuja Jokowi sampai hari ini ya kita lihat saja begitu melawan OCCRP sana sini itu tidak accountable ya, tidak kredibel. Oh itu abal-abalan sana sini begitu kan. Jadi OCCRP itu mungkin secara data mungkin begitu kan, secara data mungkin masih kurang, tetapi lihat saja persepsi orang ya sama dengan lembaga survei di situ begitu. Ini hoax kalau disebarin nama Jokowi dihapus di website OCCRP sebagai finalis orang yang terlibat ya kejahatan terorganisir dan korupsi tahun 2024. Wah, ngeri bos, katanya dihapus padahal tidak begitu kan. OCCRP justru menunggu laporan dari pendukung-pendukung Jokowi, justru menunggu laporan dari seorang Jokowi begitu kan ya. Ini ya. Nama Jokowi hilang dari daftar tokoh terkorup di dunia. Ya enggak lah, tetap ada di situ begitu. Ya kita buktikan aja. Inilah pemuja-pemuja Jokowi ngehoak begitu kan ya. Seolah-olah memframing ya masyarakat itu percaya bahwa apa yang dilakukan OCCRP itu tidak benar. Pada kenyataannya itu adalah sebuah persepsi dari OCCRP. Jelas masih ada kok di situ. Ya masyarakat jangan diberikan narasi-narasi seperti itu. Masyarakat kan lebih cerdas ya dari akun-akun yang diternak oleh Mulyono. Kan itu logikanya. Itu pasti hati. Ini perbandingan loh ya. Saya bandingkan aja. Ini yang di hoax ini yang mengatakan wah nama Jokowi sudah hilang. Padahal ini tetap ada. Tetap aja di situ ada begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya. Kita tahu bahwa persepsi seperti ini tidak akan pernah ada di situ begitu ya. Jadi dalam artian bahwa data-datanya begitu, data-datanya karena semua orang kan minta data begitu ya. Dari pemuja-pemuja Jokowi mana datanya? Mana datanya tunjukkan ya. Seorang Jokowi juga mengatakan mana datanya. Seorang Bahlil juga mana datanya begitu kan. Jadi untuk membuktikan itu sebenarnya laporkan saja begitu. Pemuja-pemuja Jokowi laporkan OCCRP ke Belanda sana. Ya laporkan. Ya, laporkan di situ. Nanti kalau dilaporkan adili mereka ya di hukum internasional begitu kan ya. Jadi hukum adili mereka biar tahu itu begitu seperti apa. Tapi kalau tidak diadili, tidak dilaporkan, maka kemudian yang terjadi persepsi ini akan semakin menunjukkan ini benar ya. Masyarakat sudah cerdas kok hari ini begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya masyarakat lebih percaya OCCRP dibandingkan dengan seorang Jokowi. Ini ya rakyat lebih ya percaya OCCRP daripada the king of life service ya. Coba kita baca ini ya. Ini banyak sekali begitu kan ya janji-janji seorang Jokowi ini ya. SMK 11.000 triliun, ekonomi meroket, tidak cawi-cawi pilpres, tidak lari dari saat demo, hutang luar negeri lunas, jago bahasa Inggris, jadi sekjen PBB ya.
kok sama OCCRP lembaga yang kredibel tidak percaya. Ketika hasil surveinya dirilis malah ngamuk. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap ya. Ya benar. Jadi kalau surveinya tinggi 75% kepuasan masyarakat terhadap Jokowi, ya ini oke gas. Ya semua orang di share begitu kan. Jokowi baik, bagi-bagi bansos, Jokowi baik sana sini begitu kan. Tapi pada kenyataannya begitu kan. Ketika dirilis masalah soal masalah soal seorang Jokowi begitu kan yang dianggap sebagai finalis orang yang terlibat kejahatan terorganisir ya korupsi di dua terbesar di dunia, ya mereka tidak mereka malah ngamuk-ngamuk. Ini gimana logikanya? Ngeri, Bos, ngeri. Jadi jalan satu-satunya biar Jokowi tidak membantah begitu kan, biar pendukung-pendukung Jokowi dan semua masyarakat ya terbantahkan, ya seharusnya laporkan aja atau ada pihak tandingan. Kalau di Indonesia kan ada lembaga survei dari dari macam-macam begitu kan ya, dari dari lembaga survei yang kredibel, ada yang survei abal-abal, ada yang survei ini begitu kan. Itu kan sebuah persepsi juga ya. Tapi kita lihat saja begitu ya, ketika OCCRP ini menunjukkan seperti itu begitu, mungkin melihat dari rezim Jokowinya. Ya kelakuan apa begitu? Ya mulai dari tambang ilegal misalnya, terus kemudian mulai dari angka korupsi misalnya, mulai dari PSN PIK begitu kan? Apakah itu begitu kan? Bagaimana soal-soal yang lain begitu kan? Ya bisa saja yang disudut pandangkan seperti itu begitu persepsinya, sehingga menjadi satu kesatuan disimpulkan begitu. Ya yang namanya rezim Jokowi ya itu begitu kan ya, orang akan melihat itu. Jadi kalau datanya secara kuantitatif masih belum ada, tapi secara mitologi memang ada begitu kan ya. Saya rasa ini pertarungan yang sangat sengit. Pertarungan yang sangat sengit ini ya. Nanti ya kita tunggu sajalah ya. Buanglah ini maksudnya apa ya? Yang percaya sementara ini yang bisa diperintah pura-pura senang ya. Masa ada percaya sama pembohong? Ingat mobil SMK, ini komentar dari netizen ya. Yang sudah pasti lu Wahal Mulyono kembalikanlah hasil jarahmu. Wah, ini komentar-komentar yang ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini memang belum ada bukti begitu kan ya. Tapi secara persepsi orang, tapi secara melihat dari beberapa kenyataan-kenyataan yang kemudian di rezim Jokowi banyak angka korupsinya, memang iya begitu kan ya. Memang iya, tidak dipungkiri itu begitu kan. Harus diakui oleh seorang Jokowi. Coba indeks KPK di era Jokowi berapa? Coba kita lihat, baca lagi nih ya. OCCRP punya reputasi mendunia ya, selama proporsi OCCRP telah membuat 702 pejabat dunia mundur atau skor dari jabatannya. Di 2017 ya dapat penghargaan ya Pulitzer untuk laporan tentang Panama Papers. Tahun 2023 YL OCCRP dinominasi untuk penghargaan Nobel untuk perdamaian. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ya jadi ya memang ada sih politisi-politisi partai begitu yang tidak mau OCCRP ini merilis nominasi Jokowi masuk dalam daftar terkorup dunia begitu. Tidak mau mereka. Ya, tapi mau bagaimana lagi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hari ini cerdas untuk melihat bagaimana kepemimpinan dari seorang Jokowi begitu. Benar nggak dengan sebuah realitas itu? Kan itu pertanyaannya sebenarnya. Saya meyakini betul bahwa kalau seorang Jokowi begitu ingin melaporkan ya, atau para pemuja-pemujanya ingin melaporkan OCCRP, silakan, biar menemukan bukti-bukti yang ada. Makanya kalau ini tidak disampaikan, tidak dilaporkan, bukti-bukti bisa menjadi keyakinan bagi masing-masing pihak, terutama orang yang berseberangan dengan seorang Jokowi. Bisa saja begitu kan ya. Coba kita baca beritanya ya. Ini beritanya. Rakyat lebih percaya OCCRP ya daripada the king of the left service. Nah, ini ya, para loyalis Jokowi bersuara lantang mengkritik rilis lembaga non pemerintah OCCRP yang mencantumkan nama Jokowi sebagai salah satu finalis manusia yang paling korup di dunia.
Disebutkan penilaian OCCRP adalah pesanan pihak tertentu untuk melakukan framing jahat yang merugikan nama baik Jokowi. Ahmad Yani, koordinator koalisi kader Golkar ya, serta koordinator koalisi 40 Ormas untuk Jokowi ya, bahkan menuding survei OCCRP adalah pesanan yang berisi fitnah dan propaganda kader-kader PDIP. Kader PDIP jahat yang merugikan kader-kader PDIP untuk menyerang Jokowi. Sementara itu Jokowi merespon dengan santai, korupsi apa? Apa yang dikorupsi? Silakan buktikan. Nah, rakyat sudah jelas lebih mendukung hasil OCCRP. Lembaga ini lebih ya percaya dibandingkan dengan Jokowi dan loyalisnya. OCCRP dibentuk sejak 2006 ya. OCCRP merupakan jurnalisme investigatif yang berbasis di Amsterdam ya. Bosnia dan Herzegovina ya, bekerja dengan lembaga-lembaga independen di benua, di 6 benua. Bayangkan, ini kan sangat kalau kita melihat keakurasinya begitu kan ya, bisa saja akurat untuk membongkar skandal-skandal kejahatan keuangan lintas negara, bisa saja begitu. Jadi artinya apa? Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa OCCRP di situ sudah pertama membongkar tabir-tabir ya kepalsuan ya bagi pemimpin-pemimpin yang kelas kakap, pemimpin-pemimpin yang punya citra begitu kan ya, yang kemudian hanya memainkan peran finansial atau keuangan negara ya, atau bisa saja korupsi dan sebagainya begitu kan. Itulah yang diliput nantinya. Jadi disertakan dengan bukti-bukti yang ada pastinya begitu kan. Sehingga ini kan bersifat persepsi. Jadi sama dengan lembaga survei begitu kan. Ini sama dengan lembaga survei nantinya. Coba kita cek lah ya. Nampaknya dengan adanya seperti ini, ya kita tunggulah ya bagaimana persepsi nanti. Ya sebulan akan ketahuan ya, dalam artian apakah ada laporan atau tidak dari pendukung-pendukung Jokowi nantinya. Nah, ngeri bos. Ini ngeri persoalan-persoalan seperti ini. Jokowi semakin terpojok di situ ya. Jokowi semakin terpojok begitu, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan hari ini, apakah benar-benar kenyataan bahwa di rezim Jokowi benar-benar ada korupsi ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.